Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Mandarin Station Listener, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat menjumpai para sahabat Oase Rohani Katolik pada edisi hari ini. Kita saat ini bergembira dikarenakan bersama kami Romo Antonius Rajabana OMI yang akrab dipanggil dengan Romo Bono. Selamat datang Romo Bono. Terima kasih Mbak Apa Nancy. kabar Romo? Puji Tuhan sehat. Saya harap para sahabat Oase Rohani Katolik juga dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan ya Romo. Ya, marilah kita mulai acara hari ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Bono. Silakan Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita bersama-sama mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas begitu banyak rahmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Terutama firman-Mu yang mengajak kami untuk terus belajar, memperbaharui diri, terutama mengisi hati, pikiran, dan budi dengan hal yang baik yang berkenan di hati-Mu. Agar apa yang keluar dari lisan kami, dari tindakan kami, merupakan buah-buah roh yang berkenan di hati-Mu. Kami dalam perjuangan tentu membutuhkan berkat yang berasal dari-Mu. Karena dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan mampu. Karena itu sertailah kami dan berkatilah kami, terutama melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan pertama dari Kitab Putra Sirak bab 24 ayat 4 sampai dengan 7. Kalau ayakan digoyang-goyangkan, maka sampahlah yang tinggal. Demikian pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periuk belanga perjunan, tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia berbicara, sebab justru berbicaralah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku
dan tidak ada kecurangan padanya. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 54 sampai dengan 58. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Haleluya. Haleluya. Kamu bercahaya seperti bintang-bintang bila kamu berpegang pada firman kehidupan. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya. Tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita dengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Bono. Ya, Romo, mungkin Romo bisa sampaikan apa makna dari bacaan hari ini, Romo. Baik, terima kasih para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Kita mendengar dari bacaan yang pertama, bagaimana ujian selalu harus kita hadapi, apapun itu. Sekolah, mau bekerja,
tapi juga dalam hidup. Selalu ada ujian. Ujian itu penting pertama-tama untuk melihat apakah ada perkembangan dalam diri kita. Tetapi juga apakah kita sudah mengalami peningkatan kualitas. Dan di dalam bacaan yang pertama, Kitab Putra Sirak berbicara tentang bagaimana menguji pribadi kita. Bagaimana melihat isi hati kita. Yaitu dari kata-kata atau ucapan yang keluar dari mulut kita. Dan itulah kelihatan kualitas kita dari bagaimana kita berbicara, tetapi juga isi dari pembicaraan yang kita sampaikan. Bahkan kita bisa melihat dengan jelas bahwa justru bicaralah batu ujian manusia itu. Sebelum mendengar, jangan menilai dulu. Karena kita tidak tahu apa yang sebetulnya ada di dalam hati. Itu dari bacaan yang pertama. Dan saya kira ini firman Tuhan yang sangat dekat dengan kita. Karena kita bisa tahu betapa banyak orang yang seringkali terlukai oleh kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dan itu pasti pengalaman kita semua. Kita sendiri juga mungkin mengalami sakit hati dari orang yang berbicara benar sekali dengan kita. Bahkan seringkali orang-orang dekat kita. Ya, dengan kata-katanya kita terlukai hati kita. Maka sebetulnya dari bacaan yang pertama ini kita bisa belajar. Belajar dua hal. Yang pertama belajar hati-hati menggunakan kata-kata. Karena itu bisa melukai hati orang. Tetapi juga yang kedua, belajar dari kata-kata kita, kita coba lihat sebetulnya yang di dalam hati kita, yang di dalam pikiran kita, yang dominan itu apa? Karena kelihatan dari kata-kata yang keluar. Gitu. Nah, dari situ kemudian kita tentu, kalau kita ingin meningkatkan kualitas pribadi kita perlu untuk mengisi hati, mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif. Dengan hal-hal yang pantas didengar, yang pantas dipuji, yang mendatangkan hormat, yang mendatangkan hikmat. Itu menurut Rasul Paulus. Kita mulai harus memikirkan apa yang berkenan kepada Allah. Karena itu kemudian akan kelihatan dan keluar mengalir dengan kata-kata kita. Ya, jadi memang di situ kita bisa belajar, mengisi dengan yang positif, supaya keluarnya juga positif. Nah, di situ dengan cara itu kita meningkatkan kualitas pribadi kita. Dengan cara itu juga kita bisa melihat bagaimana cara pandang kita secara keseluruhan. Kalau hati kita sering diisi oleh firman Tuhan, kita bisa melihat peristiwa yang ada di sekitar kita dan kita langsung bisa menangkap. Oh, itu pasti Tuhan menghendaki agar saya seperti ini, bukan seperti itu. Karena kita sudah mengisinya dan membiasakan diri. Jadi ada seperti koneksi atau hubungan dari yang kita katakan, yang kita lihat, dengan apa yang ada di kepala, yang ada di hati. Kalau yang di hati kita itu berisi firman Tuhan, berisi hal-hal yang baik, maka kebaikan-kebaikan juga akan mengalir dari kita, tapi juga kebaikan orang lain juga tertangkap dengan mudah karena ada hubungan yang di dalam pikiran dan di dalam hati. Itu semua kelihatan dan keluar dari pembicaraan kita sehari-hari. Maka sebetulnya para sahabat Oase Rohani Katolik yang baik dan juga Mbak Mercy, firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh praktis, ya, menuntun kita dengan hal yang konkret yang kita hadapi sehari-hari. Bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi juga penting. Nampaknya sederhana, nampaknya biasa, tapi itu yang mewarnai. Karena itu mengisi seluruh hati kita. Itu yang kemudian akan kelihatan nampak di luar. Dan itu kemudian juga menghasilkan buah-buah yang kelihatan. Ya, jadi kadang-kadang kita lupa, seolah-olah kita sudah tahu, tetapi karena tahunya hanya sedikit dan permukaan, tidak akan nampak secara konkret dan juga
signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di situ juga perlu terus-menerus. Bukannya sekali-sekali saja mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Bukan kadang-kadang saja kita berpikir yang positif, tapi selanjutnya kita lupa seperti biasa-biasa. Tapi kita perlu melatih diri. Pikiran kita perlu dilatih, hati kita juga perlu dilatih. Supaya memang keluarnya itu otomatis ya seperti itu. Kalau memang sudah isinya itu yang positif, isinya itu firman Tuhan, ya keluarnya pasti juga tidak jauh-jauh dari situ. Positif semua Semuanya yang positif. Dan di situ kita bisa menghindari banyak persoalan yang sering terjadi ya Mbak Melsi. Karena seringkali persoalan yang terjadi justru dari hal-hal sepele. Kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata yang tidak benar ya. Bahkan sekarang ini dalam situasi politik ini banyak sekali itu menyebar yang berita-berita tidak benar. Nampaknya hanya kata-kata, tapi bisa melukai banyak orang, bahkan bisa menimbulkan perpecahan yang lebih besar loh itu, hanya dari kata-kata. Maka kita bisa mengurangi itu seandainya kita sungguh-sungguh mempunyai pikiran yang positif, hati yang berkenan kepada Tuhan, penuh dengan firman Tuhan, yang keluar kata-katanya juga positif dan berkenan kepada Tuhan. Itu. Baik Romo. Ya kalau tadi dikatakan adalah sebuah ujian ya Romo ya. Betul. Berarti kan kita juga tetap harus belajar dan belajar terus sehingga dalam ujian itu kita bisa menempa diri semakin meningkat ya Romo. Betul, ya. betul. Dari situlah kelihatan sebetulnya ungkapan kita, kata-kata kita itu bisa jadi cermin bagi kita sendiri. Apakah saya sudah meningkat kualitasnya? Kita bisa lihat dari apa yang sebetulnya kita katakan. Sayangnya kita kadang-kadang bicara sembarang bicara. Bahkan tidak berpikir dulu, yang penting bicara dulu. Baru sesudah ribut di sana, aduh ada yang tersinggung, aduh tapi sudah terlanjur, orang lain sudah terlanjur sakit hati. Memperbaikinya sulit. Maka kita bisa kok melihat bagaimana apakah isi hati kita, pikiran kita sudah meningkat kualitasnya. Ujiannya ya dari kata-kata yang apakah ada banyak teman yang tersinggung dengan kata-kata saya atau justru orang yang merasa diteguhkan, merasa dihibur. Nah, di situ kita bisa melihat, menimbang-nimbang. Sebetulnya saya ini pada taraf apa sih ya dalam hal peningkatan hidup rohani misalnya. Cara kita berelasi misalnya. Nah itu dari kata-kata. Dan bisa diteliti, bisa dilihat dari berapa orang sih yang merasa didukung, berapa orang sih yang merasa dibesarkan hatinya, berapa orang sih yang, aduh saya ingin ngomong, saya ingin curhat, ingin minta nasihat. Gitu. Atau justru dari berapa banyak orang yang ternyata sakit hati. Saya tidak merasa. Nah, kebanyakan memang tidak merasa ya, tapi orang sudah sakit hati. Jadi dari kata-kata yang memang kadang-kadang tidak kita bisa kendalikan, mengalir dari hati yang sudah kebiasaan begitu. Maka itu tadi pentingnya mengisi hati kita, mengisi pikiran budi kita dengan yang sopan, yang pantas, yang berkenan kepada Allah, dan juga yang mendatangkan berkat. Baik Romo. Tadi kalau Romo katakan bahwa kalau kita membaca Injil, membaca kitab suci setiap harinya, kemudian otomatis apa yang kita sampaikan selalu yang positif, maka orang yang mendengarkan kita mungkin akan diteguhkan dengan kata-kata kita. Betul sekali. Tetapi bila kata-kata kita itu, ya maaf, kadang-kadang kebun binatang suka keluar Romo, nah itu bisa menyakiti hati orang lain dan sulit untuk memperbaikinya ya Romo ya. Betul. Kalau sudah sakit hati itu memperbaikinya, aduh, butuh energi lebih banyak, emosi lebih banyak, jadi malah waktu juga lebih banyak, ruginya kita lebih banyak. Betul. Dan memang sebetulnya ya dengan kata-kata kita itu sangat menentukan loh relasi kita. Kadang-kadang kita tidak sadar, yang menentukan masa depan kita juga yang keluar dari mulut kita. Kalau mulut kita itu penuh berkat, banyak sahabat, entah tidak tahu bagaimana, oh saya punya ini, kalau kamu memang membutuhkan, ayo kita kerjasama. Loh dari situ loh, dari kata-kata itu. Tapi juga dari kata-kata yang menyakiti, yang menyakitkan itu juga menentukan masa depan kita juga kadang-kadang. Sebetulnya saya mau, tapi
kalau saya ingat bagaimana dia mengatakan seperti itu, nanti bagaimana kalau kemudian malah situasinya jadi lebih buruk. Ya sudahlah, enggak usah. Nah, berkatnya juga bisa hilang. Dari hal yang sederhana, dari kata-kata itu bisa menentukan masa depan kita sendiri, tapi juga menentukan orang lain. Jadi kita mesti harus tadi mengisi hati, mengisi pikiran, berlatih terus, supaya memang yang keluar itu mengalir saja. Sudah otomatis karena memang isinya itu. Maka disebut kata-kata adalah ujian dari hati. Kita tidak bisa pura-pura manis. Dan juga tadi kalau membaca firman dan sebagainya, itu memang juga harus direnungkan sampai ke hati. Bukan hanya di mulut saja. Sehingga kalau kita mengatakan sesuatu, memang keluar dari hati. Dan kalau hati kita penuh firman Tuhan, yang keluar juga yang berkenan kepada Allah dan kepada orang lain. Ada ungkapan dalam bahasa Latin yang bagus sekali, yang bunyinya begini: Nemo dat quod non habet. Saya tidak bisa memberikan yang saya tidak punya. Nah, apa yang saya punya itu yang bisa saya berikan. Kalau kita penuh dengan firman Tuhan dan sungguh sampai ke hati, itu juga yang bisa kita berikan. Dan di situ kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Iya. Berarti yang tadi Romo, berarti pengolahan batin juga itu perlu latihan yang luar biasa ya Romo. Harus terus-menerus, konsisten. Jadi kalau dibilang baca sekarang, kadang-kadang tidak. Kemudian tidak terolah batinnya, maka akan sulit untuk selalu mengatakannya hal-hal yang positif. Betul. Kalau misalnya sesuatunya itu dibicarakan hal yang positif, maka relasi juga terbangun dengan baik. Betul sekali. Tetapi kalau tadi negatif, maka relasi juga jadi terputus ya Romo ya. Betul. Karena ada orang-orang yang disakiti. Padahal mungkin tidak sengaja ya Romo ya. Kebanyakan sih tidak sadar malahan apa yang diomongkan ya, karena apa memang yang ngomongnya ya tadi kok sakit hati ya kan, ini begitu saja. Tapi memang juga ada yang sengaja ya, kalau lagi emosi marah, kata-kata yang menyakitkan yang keluar ya. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Mbak Mercy tadi, bahwa memang semuanya itu harus dilatih, tidak otomatis. Karena itu bukan sekedar pengetahuan, tetapi pengertian yang diendapkan. Pengertian yang masuk ke dalam hati, yang kemudian itu meluap dari hati. Jadi bukan hanya di permukaan, lalu lupa. Kalau kita hanya membaca sekali, ya lupa. Mungkin saja kalau misalnya ikut misa, habis mendengarkan bacaan pertama, kedua, Injil, homili, pulang sampai rumah, tadi bacaannya apa ya? Kadang-kadang sudah lupa. Karena kita memang kalau hanya mendengar saja tidak cukup, harus diendapkan. Dan kalau itu sering dan banyak, itu seperti membuat jaring-jaring yang isinya firman Tuhan. Ditarik satu, yang lain ikut nyangkut gitu. Dan itulah yang dimaksud dengan kata-kata yang mengalir otomatis dari hati. Nah, di situ pentingnya kita terus-menerus merenungkan, membaca firman Tuhan dan mencoba mewujudkan dalam hidup yang nyata. Iya Romo. Makanya kalau kita mau membaca firman Tuhan, kita disuruh berdoa dulu ya Romo, supaya Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita dan tadi diendapkan, lalu maka olahannya juga jadi hal yang sesuatu yang positif ya Romo ya. Benar. Karena segalanya memang itu Roh Kudus ya. Roh Kudus yang mengajarkan segala kebenaran, kata firman begitu. Jadi kita membaca, merenungkan. Awalnya tidak tahu. Tapi kalau sudah sering, terus-menerus, Roh Kudus mengajarkan segala kebenaran. Lalu jadi ngerti. Oh iya ya, saya jadi ngerti sekarang. Baca firman lebih nyaman, lebih nyambung. Menghadapi masalah juga ya bisa kurang lebih tidak seperti kemarin-kemarin, langsung emosi. Kata-kata saya kok ya lama-lama jadi manis didengar itu ya, dan nampak itu asli, original dari dalam hati, bukan sekedar orang Jawa bilang lamis ya, hanya di bibir saja gitu. Karena memang sudah Roh Kudus sudah seperti menyimpulkan, membuat kaitan yang kemudian kita bisa merasakan itu justru dari hasilnya, dari kata-kata yang keluar secara otomatis. Dan di situ kemudian kita bisa tahu, oh ada perkembangan rupanya di situ. Sesudah sekian lama
mendengar, merenungkan firman Tuhan itu. Iya, baik Romo. Roh Kudus yang bekerja tadi yang membuat jaring-jaring itu ya Romo? Iya, betul. Membuat hubungan sini sana. Kalau kita sengaja malah lupa, tapi membaca, mengendapkan, membaca Roh Kudus yang kemudian akan membuat jaring-jaring itu sehingga kita bisa lebih ngerti. Ya, semakin kuat kita juga ya Romo Betul. dalam menghadapi apapun, apalagi yang dikatakan ujian dalam hidup bentuknya macam-macam ya Romo ya. Yang sekolah ya, ini ujian sekolah, pendidikan, lalu yang ujian di masyarakat. Betul, dalam pergaulan. Ada teruji juga. Ya, betul, kan? Romo dengan umatnya. Ya, tidak semuanya lancar dan lurus ya kan, ada juga ujiannya. Iya. Tapi itu wajar, karena ada orang bilang kalau kita pergi ke rumah sakit, lalu ada orang yang dirawat intensif, itu ada alat yang ada gambar grafiknya naik turun gitu. Iya. Nah, itu justru menandakan hidup. Kalau rata begini, malah mati. Iya, malah tidak ada orangnya sudah. Nah, kalau orang tidak punya up and down, ya malah mati. Iya. Tapi biasa, ada naik turun itu berarti tanda kita masih hidup. Dan di situ ujian. Ujian itu fungsinya seperti itu, membuat kita bertumbuh. Ada up and down tidak masalah, kita belajar pada tahap belajar. Dan itu akan sangat membantu kita untuk terus-menerus maju. Serta bisa melihat kemajuan kita sampai di mana. Nah, itu dia. Iya. Adrenalin ditingkatkan ya Romo. Dengan ujian, dengan ujian. Ya. Ya, karena di dalam keluarga pun juga banyak terjadi Romo yang tadi harus diuji setiap harinya, setiap hari pasti ada masalah. Pasti. Apapun yang tadi dibilang kecil, sekecil apapun, masalah itu kan harus dihadapi. Tetapi semakin banyak kita terlatih, teruji, maka kita akan semakin dikuatkan. Betul. Demikian pula Romo dalam menghadapi umat yang sekian banyak. Dalam bahasa Inggris itu ada ungkapan gini, been there, done that. Artinya sudah pernah mengalami hal itu dan sudah pernah juga menghadapinya. Artinya kita sudah tidak heranlah dengan hal itu. Relasi dengan umat ya sama, seperti relasi dalam keluarga. Ya, namanya dua orang berkomunikasi itu pastilah ada gesekan, ada itu. Tapi bukan itu yang penting. Bagaimana kita meningkatkan kualitas pribadi, cara kita berbicara, cara kita berrelasi, tapi juga isi yang kita komunikasikan. Itu juga yang paling penting harus kita lihat. Maka tadi bercermin dari kata-kata yang terungkap itu kita bisa mengetahui sampai di mana sih kita, dan kita juga bisa lebih sadar ternyata kadang-kadang saya ternyata yang menyebabkan segalanya itu ya. Dan dari situ kemudian ada kemajuan. Kalau ada kesadaran, ada kemajuan. Baik, Gitu. Romo. Ya Romo, sangat menarik sekali bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil hari ini. Yang tadi kita sudah panjang kali lebar dan waktunya sudah masuk kepada jeda Romo. Dan sesi pertama ini kita akhiri dulu dan nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya yang kedua Romo. Terima kasih para sahabat Oase Rohani yang Katolik yang terkasih. Demikianlah sesi pertama kita akhiri terlebih dahulu dan jangan kemana-mana, kita akan kembali ke sesi berikutnya. Terima kasih. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Kami ditemani dengan Romo Antonius Rajabana OMI dan saya Margaret Indriana. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat menyampaikan email orkkaj@yahoo.com atau melalui handphone 0882 901 90 900. Romo Bono, mungkin ada para sahabat Oase Rohani Katolik yang baru bergabung di edisi sesi kedua ini. Iya, betul. Nah, Romo, mungkin Romo bisa menyampaikan apa yang sudah
dibahas pada sesi pertama tadi. Silakan Romo. Baik Mbak Mercy dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Pada bagian pertama tadi kita sudah membahas bagaimana dalam hidup kita itu ada banyak ujian. Dan kualitas seseorang ternyata teruji dari kata-kata yang keluar. Dari yang disampaikan, dari yang keluar dari lisan kita bisa tahu kualitas orang itu sampai di mana. Maka kita perlu berhati-hati, tetapi sekaligus menciptakan supaya yang keluar itu sungguh-sungguh yang berkenan kepada Allah. Caranya dengan mengisi hati, mengisi pikiran dengan yang berkenan kepada Tuhan, dengan firman Tuhan sendiri, dengan pemahaman relasi-relasi kita dengan Tuhan. Itulah yang kemudian kalau terus-menerus dilatih, akan juga nampak dan keluar secara otomatis melalui lisan kita. Itu bagian pertama kurang lebih. Baik Romo. Ya, para sahabat Oase Rohani Katolik, resume dari sesi yang pertama sudah disampaikan oleh Romo Bono. Dan Romo, kalau kita lihat dari bacaan Injil Lukas, apa sih Romo yang akan menjadi poin dari Injil Lukas ini, Romo? Injil Lukas ini sebenarnya ada beberapa poin, tetapi yang paling pokok adalah Tuhan mengingatkan kita supaya tidak menjadi munafik. Dalam arti begini, kita seringkali mengajarkan yang bagus-bagus, padahal kita sendiri tidak tahu. Oh, tidak melakukan. Tidak melakukannya, karena tidak tahu dan tidak melakukan juga. Atau mengajarkan yang baik-baik, merasa kita sudah sampai di situ padahal belum. Itu seperti orang buta menuntun orang buta. Akhirnya jatuh ke lubang yang sama. Itu pada bagian Injil ya. Tetapi secara keseluruhan Tuhan ingin agar kita banyak belajar, banyak mendengar sebelum kita mulai mengajar, sebelum kita mulai memberi nasihat. Bahkan salah satu Bapak Suci pernah mengatakan, wartakanlah Injil, kalau perlu dengan kata-kata. Kalau perlu. Artinya bukan kata-kata yang pertama. Mewartakan Injil itu bisa dengan tindakan kita, dengan kesaksian kita. Kalau perlu, harus menggunakan kata-kata, baiklah kita wartakan. Nah itu dia. Pada bagian Injil ini, kita diminta untuk mempunyai jiwa seorang murid. Artinya terus belajar. Terus belajar, lalu lama-lama kita bisa sama seperti guru kita, Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan juga bukan hanya mengajar dengan kata-kata, tapi dengan tindakan, dengan mujizat, dengan penyembuhan, dengan macam-macam. Artinya kata-kata itu menjelaskan tindakan kita. Dan mengandaikan bahwa Tuhan memang kata-katanya sudah sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang ada di hati. Itu untuk menghindari yang namanya munafik itu. Orang Jawa bilang jarkoni, iso berujar tapi ora iso nglakoni, ya itu ya. Dan disebut orang-orang yang seperti itu orang yang munafik. Dan itu juga bisa kita alami tanpa kita sadar dalam hidup kita. Seringkali begitu. Kita sering mendengar, Allah, hanya omongannya aja. Nah, itu tanda-tanda bahwa sebetulnya kita perlu refleksi. Apakah kita termasuk golongan yang munafik itu. Maka hati, jiwa, kesadaran seorang murid itu penting. Orang bijak mengatakan, jadilah orang yang selalu mempunyai jiwa murid. Artinya apa? Semua orang dianggap guru. Semua tempat dianggap sekolah. Semua peristiwa kita hitung sebagai pelajaran. Nah, kalau seperti itu kita belajar terus. Betul. Kita mendengar, kita merenungkan, kita makin naik kualitas pribadi kita. Pada saat seperti itu, mungkin kita tidak lagi banyak berkata-kata, tapi menuntun orang ke yang benar. Sehingga kita tidak lagi orang buta, menuntun orang buta, tapi orang yang sudah tercerahkan, yang sudah mengerti, yang kemudian menuntun sahabat kita, saudara kita, untuk sampai juga pada pengertian yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita.
Maka jiwa seorang murid itu penting sekali dikatakan oleh Tuhan di sini ya. Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok dalam matamu tidak engkau lihat. Nah, seringkali itu yang membuat kita mengajar, membimbing orang dianggap munafik karena kita tidak melihat lebih dulu sebetulnya yang di dalam diri kita ini sudah dibersihkan atau belum. Nah, di situ arti merenungkan, arti bercermin, arti refleksi itu penting. Sehingga memang yang kita katakan, tapi juga yang kita buat itu sungguh-sungguh berasal dari hati yang sudah penuh dengan pengertian. Sehingga tidak asal bicara, juga tidak asal mengajar dalam bentuk yang sederhana ya, dengan saudara-saudara kita. Supaya memang kita tidak terjebak pada masalah yang sama, yaitu orang yang sebetulnya harus membersihkan dulu matanya sendiri, sudah mau membersihkan selumbar di mata orang lain. Nah, itu. Ya, Romo. Kalau dilihat di sini kan berarti kita mau bersihkan selumbar yang kecil, tapi balok di mata kita itu belum kita bersihkan atau belum kita keluarkan. Dan tentunya di sini tadi dikatakan bahwa kita tidak boleh munafik. Jadi artinya apa yang kita resapkan dalam hati kita, apa yang kita ucapkan itu harus sinkron ya Romo ya. Dan tentunya tadi dikatakan kita cerminan. Betul. Cerminan Tuhan, maka yang kita lakukan juga harus yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Betul. Dan itu memang kebiasaan, dalam arti begini. Seringkali melihat selumbar di mata saudara kita itu yang dominan. Itu yang sering. Iya, Romo. Tapi melihat masalah dalam diri seperti kita tidak bisa melihatnya. Oke. Dan itu sering kali terjadi. Itu juga yang membuat kadang-kadang relasi juga terganggu. Karena kita lihat terus selumbar yang kecil-kecil itu dalam diri saudara kita, orang lain, sementara kita sendiri punya masalah besar dalam hal itu dan kurang refleksi. Itu seperti katanya burung unta itu kalau ketakutan, dia itu sembunyinya cuma memasukkan kepalanya ke dalam semak-semak. Lalu ketika dia tidak melihat orang, dikiranya orang tidak melihat dia. Padahal yang disembunyikan kepalanya, badannya besar sekali, kelihatan dari mana-mana. Nah, seringkali seperti itu. Kita itu teliti sekali, tajam sekali melihat kesalahan, kekurangan saudara-saudari kita, tapi seperti tumpul, seperti tidak melihat dalam diri kita juga kadang-kadang malah lebih besar kekurangannya. Dan itu umum. Dalam arti banyak terjadi gitu. Maka kita mesti harus hati-hati. Karena saking umumnya itu, dan orang banyak tidak mengerti, Yesus itu sampai mengungkapkannya itu sarkastik, hiperbolik gitu, supaya orang lain mendengar. Anda melihatnya itu selumbar, padahal di matamu itu balok loh itu, lebih besar gitu. Nah, Tuhan memakai metode itu karena mungkin ya gemes ya. Kok sampai sekarang, bahkan sampai sekarang ini sering terjadi melihat selumbar itu lebih cepat di mata orang, tetapi melihat balok di tempat kita sendiri kok ya masih lambat, kadang malah tidak melihat. Nah, mungkin metode Yesus ini karena memang juga hal itu sering terjadi. Nah, itu juga makanya kita coba perhatikanlah bagaimana Tuhan mengajak kita untuk lebih tajam menilai diri sendiri dalam arti secara positif. Supaya tidak dengan mudah tapi bisa berempati. Kalau ada selumbar dalam diri saudara, kita dampingi, tidak cepat menghakimi, tapi menuntunnya dengan bijaksana menuju kebaikan bersama. Kebaikannya, kebaikan kita juga. Karena supaya tujuan hasil akhirnya adalah semuanya untuk kemuliaan Tuhan ya Romo. Betul sekali, ya. betul sekali. Kalau tadi dikatakan dalam kitab suci seperti ini Romo, tapi di dalam kehidupan terkadang kan kita suka senangnya, oh yang salah orang itu. Satu jari ke orang lain, 4 jari sebenarnya ke saya. Betul Nah, sekali. itu refleksi yang diperlukan diri kita untuk kita meningkatkan kualitas hidup kita ya Romo. Dan sebetulnya itu bisa dalam firman juga kita bisa terbantu untuk tidak jatuh dalam kemunafikan itu. Yaitu dengan fokus menghasilkan buah. Kita itu diminta menghasilkan buah yang baik. Itu aja, itu fokusnya. Dikatakan di situ. Buah baik
pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Hendaklah kamu menghasilkan buah yang baik, buah-buah roh. Fokus saja menghasilkan buah. Tidak usah fokus terlalu banyak pada apa yang dilakukan orang lain. Kalau kita semakin meningkat kualitas kita, fokus pada menghasilkan buah yang baik, sudah cukup. Karena itulah kesaksian, itulah tandanya kita murid Tuhan, menghasilkan buah. Saya itu malah sering kali belajar dari alam. Masalah buah ini. Gimana Romo? Buah, saya lihat di alam ini, pohon-pohon itu menghasilkan buah, pohon-pohon itu menghasilkan bunga, kebanyakan hampir semua tidak untuk dirinya sendiri. Menghasilkan buah ya menghasilkan buah saja. Pohon mangga itu menghasilkan buah mangga, sudah. Tidak Dia masalah. tidak menikmati, tidak peduli juga yang memetik siapa, apa yang memetik itu orang yang memperhatikan dia atau tidak, yang memetik, yang memakan itu orang yang baik atau tidak, dia tidak masalah. Karena bagi dia itu bukan poinnya. Poinnya bagi pohon mangga adalah menghasilkan buah mangga. Kalau pohon mangga tidak menghasilkan buah mangga, orang bingung. Ini pohon mangga ya, tapi apakah benar pohon mangga ya? Kok tidak ada buahnya? Dia tidak pernah lihat. Kita juga pengikut Kristus. Dia itu pengikut Kristus ya, tapi kok buahnya tidak ada ya? Nah, dari buahnya itu kita bisa menunjukkan bahwa kita murid Kristus. Dan kita fokus pada menghasilkan buah saja. Seperti pohon buah mangga itu. Tidak masalah nanti yang kita hasilkan itu disalahpahami, dikhianati, kita malah dapat yang tidak bagus. Bukan urusan kita. Yang penting kita menghasilkan buah yang baik. Yang penting kita fokus untuk terus-menerus menghasilkan buah-buah roh. Nah, itu yang sebetulnya kemudian bisa dinikmati. Katolik tenan, pengikut Kristus beneran gitu. Karena dari buahnya. Orang kelihatan, tahu, mengenal Kristus dari apa yang kita hasilkan. Dari tindakan, dari kata-kata, dari pilihan-pilihan hidup kita. Nah, itu bisa menghindari kemunafikan itu tadi. Karena kita fokus pada menghasilkan buah. Tidak fokus pada yang sana salah ini, yang salah itu. Malah kita sendiri tidak menghasilkan buah. Jadi malah menjadi hakim di mana-mana. Yang sebetulnya bukan tugas kita menghakimi. Tugas kita adalah menghasilkan buah. Sederhana. Iya, betul Romo. Gitu. Ya, kalau kita hanya melihat hal yang negatif dari orang lain, maka waktu untuk bertumbuh juga jadi berkurang, bahkan tidak bisa meningkat. Nah, tetapi kalau kita tadi melihatnya hal yang positif, maka akan buahnya tuh makin besar, makin banyak orang yang ikut terlibat. Ada kata-kata bijak dari Ibu Teresa dari Kalkuta ya mengenai hal itu. Saya tidak punya waktu untuk menghakimi saudara-saudara saya karena saya terlalu sibuk mencintai. Nah, itu kan bagus sekali. Kalau kita sibuk menghakimi, kita tidak punya waktu untuk mencintai. Sebaliknya, orang-orang suci, Ibu Teresa terutama, dia sibuk mencintai, tidak kepikiran itu mau menghakimi, tidak kepikiran melihat selumbar di mata saudara-saudaranya. Dia menghasilkan buah terus kok, mengasihi, mengampuni, sampai tidak punya waktu lagi. Dan itu bijaksana sekali. Bagaimana orang suci mengajarkan kepada kita, kita perlu fokus dalam hidup ini. Fokus pada hal yang baik, melakukan tindakan-tindakan kasih, dan menghabiskan waktu yang berarti itu untuk sesuatu yang memang bernilai. Sehingga kita tidak punya banyak waktu untuk ngomongin jelek orang, ya kan? Untuk mulai iri hati dengan yang lain. Kok dia dapat itu, saya kok tidak sempat. Kita saja membuat sesuatu yang bagus, waktunya masih kurang. Ngapain harus mikirkan yang hal-hal seperti itu, gitu. Dan lagi saya ingat doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau saya tidak mengampuni Romo Bono, maka dosa saya nggak diampuni, Romo. Memang betul. Itu yang harus kita masukkan dalam hati. Ampunilah, maka engkau akan diampuni. Nah, itu kadang-kadang kita merasa bahwa saya sakit hati dengan seseorang, saya tidak bisa mengampuni.
Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasihanilah kami, ampunilah saya. Saya tetap tidak mengampuni, ya tidak cocok ya dengan firman Tuhan itu. Nah mungkin itu yang dikatakan munafik nggak, Romo? Ya, itu salah satunya. Kita sendiri membutuhkan pengampunan, tapi tidak mengampuni orang lain. Padahal yang lebih membutuhkan pengampunan itu kita. Dalam kisah lain Tuhan menceritakan ada orang yang utang 100 juta, tidak bisa bayar. Malah sudah dibebaskan itu 100 juta, wes tidak apa-apa, tidak bisa bayar, dibebaskan. Dia ketemu sama temennya yang utang 10.000, tidak bisa bayar, dicekik. Nah itu perbandingannya. Kalau kita tidak mengampuni saudara kita, ya kita seperti itu, tidak tahu berterima kasih. Disebut dalam bahasa di sini masuk golongan yang munafik itu tadi. Ya, jadi kita memang ada banyak hal yang kita bisa petik di sini, tetapi terutama yang paling utama adalah fokus menghasilkan buah. Tidak usah yang lain-lain. Fokus berbuat baik seperti Ibu Teresa. Habiskan waktu untuk hal-hal yang positif. Habiskan waktu untuk menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Menolong orang, membesarkan hatinya, menghibur. Kita sudah habis waktu dengan itu. Dan bagus kalau kita menghabiskan waktu hidup kita untuk hal-hal yang baik. Dan itulah buah-buah roh yang dimaksud oleh Tuhan. Baik, Romo. Dengan kata lain, kita kan semua, tiap orang diberi kesempatan 1 hari 24 jam ya, Romo ya. Nah, tergantung bagaimana kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Kalau kita mau santai-santai aja mungkin bisa tiduran di rumah dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau berkarya hal yang positif, nggak ada deh waktu kita buat ngomongin jeleknya orang. Betul sekali. Dan itu penting dalam hal ini salah satu bentuk strategi untuk menolong kita supaya yang positif saja yang kita buat, yaitu jangan membiarkan diri kita nganggur. Jangan membiarkan diri kita itu tidak melakukan apa-apa. Karena itu di situ dosa sudah mengintip. Kita punya banyak waktu, akhirnya ngapain ya? Akhirnya melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Bisa jadi selalu mulai mikir yang negatif yang lain, lalu mengunjungi teman tapi untuk ngobrolkan yang kejelekan orang lain, gosip-gosip yang tidak penting. Karena kita seperti tidak punya kesibukan. Padahal kita bisa berbuat baik dengan siapa saja, kita berbuat menolong apa saja, kita bisa kehabisan waktu. Saya sendiri kadang-kadang bingung kok kalau mengatur jadwal ya di paroki itu. Yang satu kepingin kanonik urusan perkawinannya beres, harus ada waktu 1 jam. Yang mau konsultasi, waduh belum. Nanti masih ada dihubungi lagi, ini ada orang sakit minta perminyakan, habis waktunya, dibuat untuk ngurusi menolong orang, membantu orang, itu bisa habis dari pagi sampai tahu-tahu sudah lelah. Dan itu semua perbuatan baik. Apakah hanya untuk para pastor, para romo? Tidak. Ibu-ibu juga punya. Ada saudaranya yang mungkin membutuhkan didengar. Tidak usah jauh-jauh. Anak perempuan, anak gadis kita ingin cerita, mengungkapkan misi-misinya, bayangan-bayangannya, mimpi-mimpinya. Itu perlu didengarkan. Nah, sudah ambil waktu. Menyiapkan makanan untuk orang-orang yang kita cintai. Membersihkan, tidak ada habisnya. Nah, sebetulnya kita bisa menghabiskan hidup kita itu dengan yang positif, yang baik. Tidak sempat memikirkan yang kurang baik. Tidak sempat melihat selumbar di mata saudara-saudara kita. Itu salah satu metodologi, salah satu cara supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak perlu. Betul. Ya, supaya kita tidak jatuh dalam dosa ya, Romo ya. Dengan kita melakukan hal-hal yang positif, buah-buahnya juga akan terlihat. Tadi kalau Romo mengatakan kalau ada anak perempuan yang mau bercerita dengan ibunya, sehingga kan nanti masa depan anak itu juga akan terjamin. Artinya tidak jatuh kepada narkoba ataupun hal-hal lain. Anak-anak kalau didengarkan kan dia merasa dicintai, dan kemudian merasa percaya diri ketika dicintai, dia bisa bertumbuh dengan sangat baik. Dan itu kita bisa mempunyai waktu banyak, seandainya ada waktu luang, kesempatan untuk mendengarkan mereka. Dan pada bagian ini sebetulnya Tuhan juga mengatakan mirip seperti bagian yang pertama. Orang itu mengeluarkan apa yang dia punya. Perumpamaannya seperti kalau ada
di rumah itu ada perbendaharaan macam-macam ya. Kita punya, kalau yang koleksi lukisan, maka dia punya lukisan di rumahnya banyak sekali. Iya. Nanti kalau ada orang datang, orang membeli, atau ada orang yang ingin mendapat sesuatu, yang dikeluarkan ya lukisan. Iya. Karena yang di rumahnya perbendaharaannya ada lukisan. Ya, Ah. itu. Kalau misalnya hobinya zaman waktu lalu ada akik ya. Ya, Laki-laki itu suka akik. Banyak sekali perbendaharaannya. Nah, kalau ketemu ya itu yang diberikan. Karena itulah perbendaharaannya. Dikatakan dalam Injil, orang yang baik mengeluarkan hal-hal baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tapi orang yang memang perbendaharaannya tidak baik, ya itu yang dikeluarkan. Mirip dengan yang bacaan bagian pertama, bahwa kita juga memang harus mempunyai perbendaharaan yang baik, yang positif. Yang positif. Itu seperti anggur baru harus ditempatkan di kantong kulit yang baru juga. Dan ada pesan dari Bapak Suci Santo Fransiskus, Bapak Suci Fransiskus itu mengatakan, kalau bisa mewartakan Injil itu dengan nuansa baru, dengan cara baru. Perbendaharaan yang kita keluarkan itu memang sumbernya dari Yesus, dari kitab suci, dari ajaran gereja, tapi caranya baru. Nah, sehingga anak milenial pun bisa menerima gitu. Jadi perbendaharaannya tetap sama nih, harus yang bagus nih. Mau dengan cara yang bagus, tapi kalau perbendaharaan yang dikeluarkan tidak bagus ya tetap tidak. Hanya itu salah satu lanjutan. Jadi kalau kita sudah mempunyai perbendaharaan yang bagus dalam hati dan pikiran kita ungkapkan dengan cara yang bagus. Wah, itu pewartaan yang sangat dibutuhkan untuk zaman ini. Iya. Semacam apa itu pewartaan yang dimaksud? Ya, misalnya dengan anak-anak milenial sekarang, ya dengan menggunakan audiovisual, dengan media sosial, kita bisa mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari hati kita lewat media sosial itu. Jadi meskipun media sosial itu kadang bisa dipakai tidak baik, kontennya kadang tidak berkenan, tapi kita bisa mengeluarkan perbendaharaan hati kita, pikiran kita dalam media sosial yang bagus-bagus. Sehingga anak-anak itu punya pilihan. Anak milenial yang setiap hari dengan gadget, dengan media sosial, punya pilihan. Tidak hanya yang negatif yang ada di situ, tapi juga ada nilai-nilai Injil, ada ajaran gereja, tetapi disampaikan dengan selera milenial juga gitu. Bisa masuk ya. Masuk kan. Boleh perbendaharaannya bagus, tapi kalau penyampaiannya tidak bisa milenial seperti anak sekarang, yang cocok dengan anak sekarang, mungkin tidak sampai juga. Betul. Nah, maka apa yang memang sudah bagus, kita bisa sampaikan dengan cara yang bagus juga. Nah, itu kekuatannya tentu lebih besar. Tapi memang benar yang dikatakan Injil hari ini, bahwa perbendaharaannya dulu nih harus yang bagus nih. Kalau perbendaharaan bagus, nantinya dalam penyampaian kita bisa pelajari, kita bisa cari jalannya, tapi perbendaharaannya yang keluar yang bagus. Gitu. Mungkin ibaratnya kalau dikatakan perbendaharanya bagus tuh seperti handphone, tapi casingnya macam-macam. Ada yang senang warna merah ya pakai merah, yang senang warna biru pakai biru gitu ya Romo ya. Yang penting intinya sudah bagus masuk, ya. Ya, Romo berkaitan dengan tadi pewartaan itu kan tidak hanya dengan kata-kata. Karena kalau dengan kata-kata bisa muncul sesuatu yang munafik dan seterusnya, tetapi dengan perwujudan tingkah laku. Maka juga memang banyak di masyarakat, saya mau masuk Katolik karena apa? Oh, saya melihat si A yang perilakunya sehari-harinya mencerminkan kasih Kristus, seperti itu Romo. Betul sekali, dan banyak loh yang justru masuk gara-gara melihat, bukan mendengar. Dan memang sebetulnya orang Katolik itu powerful, bahkan tanpa kata-kata. Contohnya saja sederhana ya, misalnya ya, Mbak Mercy dengan suami, dengan anak-anak sama-sama berangkat ke gereja. Entah naik mobil, entah jalan kaki, bersama-sama, itu sudah powerful loh. Loh, lihat saja, waduh, saya kalau punya keluarga seperti itu bahagia sekali, sama-sama ke gereja loh, tanpa kata-kata loh itu ya. Lalu misalnya juga
suami istri sudah sepuh ya, 60, 65, sudah berdua jalan-jalan pagi aja, itu sudah powerful, tanpa kata-kata. Bahkan belanja ke pasar suami istri sepuh-sepuh itu, jalan bawa belanjaan, itu kesaksian yang luar biasa. Anak-anak itu merasa, aduh, nanti kalau saya besar, kalau saya punya pasangan yang setia sampai tua, bersama ke pasar bahagianya ya. Semua itu kesaksian tanpa kata loh itu. Betul, Biasanya justru kekuatannya lebih besar. Banyak orang mau bergabung dalam iman kita karena banyak kesaksian yang bagus. Maka itu penting. Itu mengalir dari perbendaharaan hati sekali lagi yang memang bagus. Nanti kalau sudah memang diperlukan dengan kata-kata ya monggo gitu. Tapi awalnya justru dengan kesaksian, pewartaan dengan kesaksian yang baik yang mengalir dari hati. Kalau perlu kata-kata, gitu. Iya Romo, yang Romo contohkan itu pun sangat terkesan sama saya. Artinya kalau ada suami istri yang udah sampai kakek nenek selalu berdua ke gereja, bahkan ada yang di paroki kami si bapak itu masih rapih walaupun usia mungkin udah sekitar di atas 70 tahun, dan di situ makna kesetiaan kelihatan, langsung kelihatan, ya kan? Nggak perlu dibilang setia, tetapi kesetiaan itu bisa terlihat dari betul sekali, itu. betul sekali. Dan itu powerful, lebih powerful daripada kalau hanya dengan kata-kata saja. Pasti setia lah, sudah umur begitu kan, itu sudah tanpa kata sudah kesetiaan. Iya. Baik Romo, rasanya menarik sekali bacaan hari ini Romo. Yang bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil itu ada keterikatan satu dengan yang lain. Dan kita banyak belajar di sini mengenai ujian dan juga perbendaharaan yang positif akan menghasilkan buah yang positif ya Romo ya. Benar sekali. Ya, rasanya kita pengen banyak ngobrol lagi ya Romo ya. Tetapi waktu jualah yang telah membatasi kita, ya Romo. Dan para oase rohani Katolik yang terkasih, sebenarnya kita mau bersama-sama terus nih, tetapi waktu yang telah membuat kita harus berhenti sejenak. Dan kita akhir sesi kedua ini kita akan minta doa dan berkat dari Romo Bono. Silakan. Marilah kita mengakhiri perjumpaan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau setia mengasihi kami. Engkau setia menemani kami, terutama dengan firman-Mu, yang tak henti-hentinya mengingatkan kami terus-menerus, agar mengisi hati kami, pikiran kami dengan hal yang berkenan di hati-Mu, yang positif, yang mendatangkan berkat. Dan kami juga Engkau ajak untuk menghabiskan waktu dengan mengasihi, dengan berbuat baik, sehingga tidak punya waktu untuk melihat selumbar yang ada di saudara-saudari kita. Semoga dengan firman-Mu kami dikuatkan. Dengan firman-Mu juga kami belajar lebih lagi untuk memuliakan Engkau dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan di hati-Mu. Sehingga pada saatnya jika dibutuhkan, kami juga dapat menuntun saudara-saudari kami dengan mata batin yang jernih, dengan jalan yang sudah sungguh dicerahkan, sehingga akhirnya dapat sampai di tujuan yang berkenan di hati-Mu. Sertailah kami dalam perjuangan kami dengan berkat-Mu sendiri, sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para oase rohani Katolik yang terkasih, demikianlah permenungan hari ini yang dibawakan oleh Romo Bono, dan saya Margaret Indriana undur diri, dan kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.
presence, Lord. I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing